Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa besar dan mewah yang cocok banget buat grup staycation maupun gathering di puncak. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Tempat staycation yang mau aku datengin sekarang namanya adalah Villa Midori, yang lokasinya nggak jauh-jauh kok gengs dari exit tol Gadok, yaitu di Vimala Hills, Klaster Rinjani, Blok RE02, Gadok, Megamendung, Bogor. Villa Midori baru aja opening di tanggal 20 Januari 2022 lalu, dan lagi ada promo loh selama bulan Maret ini. Nanti aku infoin promonya di akhir video ya. Untuk menuju ke Villa Midori gampang banget gengs. Setelah keluar dari tol Gadok, kita belok kanan dan masuk ke komplek Vimala Hills. Terus kita ke Klaster Rinjani yang berada di sebelah kanan ini ya. Oh iya, untuk masuk ke tiap klaster di Vimala Hills perlu akses card atau kartu akses masuk gengs. Jadi nanti setelah di Vimala Hills kita kontak pihak Villa Midori dulu ya, biar penjaga villanya bisa datang ke pos klaster dan ngasih kartunya ke kita. Jadi selama menginap kita akan dikasih 1 buah akses card untuk keluar masuk villa dan clubhouse. And finally, kita sampai juga nih gengs di Villa Midori. Posisinya itu di hook ya. Dan untuk parkiran bisa di basement ataupun di depan dan samping villa. Untuk parkiran basement bisa menampung sebanyak 3 mobil, tapi untuk total kapasitas parkiran bisa mencapai 10 mobil. Akses masuk ke dalam villa ada 2, yaitu bisa dari gerbang utama depan ini ataupun melalui basement. Nah, ini aku tunjukin kalau akses masuknya dari basement ya. Ruangan depan ini merupakan ruangan khusus penjaga villa. Jadi selama menginap akan ada penjaga yang standby selama 24 jam. Dan untuk menuju ke villanya harus melalui tangga ini ya gengs. Begitu sampai atas, wah kelihatan banget deh, villanya tuh luas dan super besar. Villa Midori punya halaman hijau yang luas, cantik, dan tertata rapi. Di depannya terdapat area teras yang gak kalah luas gengs. Oke, sekarang aku mau explore area taman. Di sisi kanan terdapat 3 buah ayunan yang bisa dipakai oleh anak-anak maupun dewasa. Area halaman ini cocok banget untuk kegiatan outdoor gathering. Bisa bareng sama keluarga ataupun teman-teman ya. Villa Midori memiliki kapasitas sebanyak 20 orang. Tapi kalau kalian lebih dari 20 orang harus tambah extra bed ya. Dan maksimal penambahan adalah 5 buah. Next, kita ke area teras yuk. Duh, suka banget deh sama teras ini. Karena memiliki tempat duduk yang banyak untuk bersantai dan areanya juga luas. Selain sofa teras, ternyata ada dining table juga loh di sini. Dan pastinya tersedia barbecue grill set yang udah dilengkapi sama tabung gas. Oh iya, di Villa Midori juga disediakan payung dan slippers loh. Wah, fasilitasnya kayak di hotel ya gengs. Nah, sekarang baru deh aku mau ajak kalian ke area dalam Villa Midori. Villa ini memiliki 6 buah kamar tidur dan 4 kamar mandi. Begitu masuk, kita akan disambut dengan foyer, lalu langsung terlihat area yang luas tanpa sekat. Area living room dilengkapi dengan sofa besar yang bisa menampung sekitar 8-12 orang. Interior desain di sini tuh modern dan berasa kesan mewahnya ya. Selain itu, tersedia juga karaoke set yang dilengkapi dengan TV layar datar cekung, sound system yang memadai, plus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan cover mic kayak gini. Kerennya lagi, terdapat layar khusus karaoke loh. Wah, asik banget deh gengs karaokean di sini. Oke, sekarang kita melipir ke sebelah living room, yaitu dining room.
Dan karena aku menginap selama 2 malam, jadi ada welcome drink dan snack gitu geng sebagai complimentary. Area dining room ini emang diset untuk kapasitas besar ya, yaitu 10 orang dengan meja kayu panjang. Simple tapi mewah ya. Jadi di area ini tuh menyatu antara living room, dining room, dan kitchen, sehingga semua aktivitas akan terkoneksi satu sama lain. Sekarang aku mau ke area favorit para ibu-ibu atau yang doyan masak, yaitu kitchen. Amenities di sini super lengkap loh gengs. Ini adalah welcome drinknya ya. Dan lihat deh, berbagai jenis minuman juga disediakan gratis di sini. Dapur ini dilengkapi dengan table island yang besar dan ada 2 kulkas dong. Jadi kalian tinggal bawa bahan makanannya aja ya. Nah, kayak gini gengs bagian dalam dapurnya. Oh iya, dapur ini juga memiliki plafon yang tinggi banget, yaitu sampai ke lantai 2 gengs, dengan atap transparan. Jadi proses memasak nggak bakal sumpek sama sekali deh. Selain itu, ditambah juga dengan banyaknya ventilasi udara dan cahaya di sepanjang dinding depan. Oke, sekarang aku mau tunjukin fasilitas dapur yang super duper lengkap. Jujur ya, di sini tuh ibaratnya fasilitas kayak hotel bintang 5, tapi plusnya kita bisa masak, gengs. Pokoknya untuk perlengkapan dapur ini tuh udah disediain semua ya. Jangan lupa untuk bawa bahan makanan yang banyak, terus masak deh di sini. Oh iya, hal penting lainnya adalah villa ini tuh bersih banget gengs. Seneng deh kalau nemuin tempat yang keren dan bersih kayak gini. Staycation pun bakal lebih menyenangkan. Udah beres bahas area umum, sekarang aku mau ke area private, yaitu kamar tidur. Jadi di lantai 1 ini terdapat 4 buah kamar tidur gengs. Dan kita mulai dari kamar tidur utama. Kamar ini dilengkapi dengan 1 buah double bed dan satu-satunya kamar tidur yang memiliki kamar mandi dalam. Di setiap kamar tidur juga udah disediain handuk ya, sesuai dengan kapasitas kamar. Selain itu, tersedia meja rias dan lemari besar. Nah, lemari ini isinya adalah beberapa buah hanger, ekstra bantal, dan sejadah. Oh iya, untuk sejadah udah disediain ya di setiap kamar. Jadi sambil staycation, ibadah pun harus tetap jalan. Semua kamar tidur juga udah dilengkapin sama AC gengs. Jadi kita nggak bakal kepanasan ya. Sekarang kita cek ke kamar mandi dalamnya. Kamar mandi ini merupakan kamar mandi terluas di Villa Midori. Dan sifatnya private ya, karena berada di dalam kamar tidur utama. Didesain secara modern minimalis dan dilengkapi dengan water heater serta berbagai toiletries. Terdapat sabun dan shampoo, dental kit, terus ada juga sisir, cotton bud, shower cap, hingga sanitary bag atau kantong plastik. Dan gak ketinggalan juga sabun cuci tangan. By the way, aku mau jelasin sedikit tentang pintu di kamar tidur ini. Jadi emang pintu yang dipakai adalah transparan gitu ya. Tapi ada filternya juga kok yang bisa kita tarik biar gak terlalu transparan. Cuman kalau kita masih ngerasa kurang nyaman dan pengen full ditutup, itu bisa juga kok gengs. Karena ada roller blind-nya juga ya. Jadi insya Allah aman. Di samping kamar tidur utama adalah akses ke ruangan penjaga villa. Lalu di tengah merupakan pintu kamar mandi dan di sebelahnya adalah kamar tidur kedua. Kamar ini memiliki 2 buah single bed yang dilengkapi dengan cermin, lemari, dan side table. Tersedia juga tisu dan lampu tidur yang unik banget. Di bagian ujung terdapat lemari yang gak terlalu besar tapi cukuplah untuk naruh-naruh barang plus dental kit. Oh iya, di setiap kamar juga ada obat nyamuk elektrik ya untuk jaga-jaga. Oke, sekarang kita ke kamar mandi kedua yang merupakan kamar mandi luar. Untuk fasilitas kamar mandinya sama semua ya, yaitu terdapat water heater dan toiletries yang lengkap.
Sekarang kita pindah ke kamar tidur ketiga yang posisinya berada di sebelah dapur. Kamar ini memiliki satu buah bunk bed dan satu buah double bed dengan kapasitas 4 orang. Kasur bawah di bunk bed ini bisa ditarik ya, gengs. Untuk fasilitas kamar tidur sih kurang lebih hampir sama ya. Cuman untuk di kamar ini ada penambahan, gengs, yaitu tersedia stand hanger. Selanjutnya adalah kamar tidur keempat. Kamar ini ukurannya nggak terlalu besar, hampir sama kayak kamar tidur kedua. Tapi bedanya di kamar ini menggunakan kasur double bed. Karena ukuran kamarnya yang kecil, jadi nggak ada lemari ya di sini, hanya ada stand hanger. Area bawah tangga terdapat dispenser, wastafel, dan kamar mandi. Sekarang kita cek kamar mandi ketiga. Sama seperti kamar mandi sebelumnya, di sini juga tersedia fasilitas water heater dan toiletries. Oke, udah beres review lantai bawah. Sekarang kita naik ke lantai atas. Nah, di lantai atas ini terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan entertainment room. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja menuju ke kamar tidur kelima. Kamar ini terdiri dari 2 buah single bed dan 1 buah bunk bed dengan kapasitas kamar yaitu 4 orang. Di samping pintu terdapat meja kecil dengan berbagai amenities yang sama kayak kamar sebelumnya. Terus karena di sini juga nggak ada lemari, jadi cuma ada stand hanger aja ya. By the way, kamar ini punya jendela yang banyak dan lumayan besar. Jadi cahaya dan ventilasi udara udah nggak usah diraguin lagi ya. Kamar atas ini pun dilengkapi dengan AC. Buat yang pada penasaran, view dari jendela ini tuh kemana sih? Jadi ternyata view-nya adalah ke void dapur bawah, gengs. Next, kita ke kamar sebelah yang merupakan kamar terakhir, yaitu kamar tidur ke-6. Kamar ini memiliki 3 buah bunk bed yang bisa diisi oleh 6 orang. Jadi kasur bawahnya itu bisa ditarik ya. Di sisi kiri terdapat cermin, stand hanger, dan side table dengan sleeper dan sejadah di dalamnya. Gak lupa juga ada handuk, selimut, dan tisu. Sama seperti di kamar tidur sebelahnya, kamar ini juga memiliki jendela yang banyak dan besar. Terus enaknya lagi, di sini tuh ada view pepohonan, gengs. Kalau jendelanya dibuka kayak gini, berasa banget deh semilir anginnya. Keluar dari area kamar, selanjutnya adalah kayak teras semi outdoor gitu, gengs. Di sini terdapat kamar mandi dan area duduk santai. Di lantai atas cuman ada 1 kamar mandi luar dengan fasilitas yang sama, yaitu water heater dan toiletries yang lengkap. Oh iya, bagian atap kamar mandi ini merupakan atap transparan, gengs. Next adalah ruangan terakhir yang asik banget, karena ini merupakan entertainment room. Jadi area ini adalah area khusus untuk kita bermain tanpa mengganggu kegiatan tamu lainnya. Dan ternyata di dalamnya itu terdapat berbagai permainan yang seru banget, gengs, dan bisa menampung sekitar 10 orang. Terdapat permainan mini soccer table, mini biliar, dan air hockey table. Selain itu juga ada dartboard loh. Wah, kalau entertainment roomnya kayak gini sih dijamin bakal betah ya staycation di Villa Midori. Makanya gengs, aku saranin untuk kalian yang mau staycation di sini bakal lebih puas lagi kalau nginepnya tuh 2 malam kayak aku sekarang, karena fasilitas di sini super lengkap. Nah, pasti kalian pada bertanya-tanya nih, kok villa sebesar tadi nggak ada kolam berenangnya? Eits, tenang aja gengs, nggak cuma kolam berenang kok, tapi di sini juga tersedia fasilitas fitness center, kids playground, hingga lapangan tenis dan lapangan basket. Tapi tempatnya emang bukan di dalam villa, melainkan di clubhouse Vimala Hills. Nah, untuk para tamu Villa Midori itu tuh punya akses masuk ke clubhouse secara gratis loh. Yuk, aku tunjukin.
Oh iya, aku juga mau ingetin untuk kalian yang mau keluar dari Villa Midori atau keluar klaster, jangan lupa untuk selalu membawa access card. By the way, fasilitas di clubhouse ini diantaranya adalah swimming pool, fitness center, kids playground, lapangan tenis, dan lapangan basket. Untuk kolam renang dibuka mulai jam 9 pagi hingga 5 sore. Kolam renang ini memiliki 3 buah kolam, ada yang untuk anak-anak dan dewasa. Untuk anak-anak, kedalamannya adalah 50 cm, sedangkan dewasa yaitu 128 cm. Kolam dewasa ini merupakan kolam terbesar, gengs. Dan di sini juga tersedia minimarket. Nah, untuk kolam yang satunya lagi berada di paling ujung dan memiliki kedalaman 90 cm. Kalau berenang di sini sih dijamin puas ya, gengs, karena ukurannya yang besar dan areanya juga bersih. Ditambah lagi free akses untuk tamu Villa Midori. Makanya kenapa aku saranin untuk stay 2 malam, karena biar kita juga bisa puas nikmatin fasilitas di clubhouse. Sebelum balik ke villa, aku sama anak-anak mau main-main sebentar dulu nih di kids playgroundnya, yang buka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Area kids clubnya lumayan luas dan terdapat berbagai permainan menarik untuk anak-anak. Jadi menurut aku di clubhouse Vimala Hills ini lengkap banget sih fasilitasnya, mulai dari area olahraga hingga permainan yang dapat dinikmati oleh anak-anak maupun dewasa. Oke, balik ke villa udah menjelang maghrib, dan aku juga mau kasih lihat suasana sore menjelang malam di Villa Midori. Masya Allah, suasananya tuh syahdu banget. Ditambah cahaya lampu di area teras yang bikin instagramable. Dan kayak gini, geng, suasana malam harinya. Gimana, keren banget kan? Suasana di Villa Midori tuh benar-benar bikin nyaman dan feels like home. Malam-malam kayak gini wajib banget barbekyuan di sini karena gampang banget, gengs, pakainya. Jadi kita tinggal siapin bahan, lalu hidupin aja gasnya kayak kompor biasa, terus mulai ngegrill deh. Pokoknya anti ribet, gengs. Habis barbekyuan, aku lanjut prepare makan malam sama keluarga. Dan pastinya menu rumahan selalu juara ya. Suasana malam hari berasa makin lengkap dan hangat kalau kita ditemani sama orang-orang tersayang. Nah, perut udah kenyang nih. Sekarang saatnya kita konser, gengs. Dan gak berasa banget aku sama keluarga karaokeannya tuh sampai jam 12-an dong. Karena emang seseru itu sih karaokean di sini. Good morning, gengs. By the way, ada hal penting yang harus aku infoin ke kalian nih. Jadi ternyata Villa Midori ini selalu dibersihin setiap pagi sama penjaga villanya dong. Mereka itu mulai bersih-bersih dari jam 5 setelah subuh. Jadi pas kita bangun tidur, kondisi villa itu udah bersih, rapi, dan wangi kayak pertama kali kita datang. Masya Allah, terbaik banget ya kebersihannya. Karena jujur aku selama menginap di villa tuh belum pernah ada yang pagi-paginya diberesin kayak gini, gengs. Wah, keren deh, recommended banget ya Villa Midori ini. Oke, gengs, udah lengkap aku review tentang Villa Midori. Sekarang kita bahas harga ya. Berikut harga menginap di Villa Midori. Dan lagi ada promo loh selama bulan Maret dan April, yaitu sewa 2 malam, gratis 1 malam. Jadi total menginap adalah 3 malam ya. Wah, menarik banget kan? Nah, kalau kalian mau dapat harga spesial lainnya, bisa langsung kontak aja ke nomor berikut. Dan di follow juga ya Instagram Villa Midori untuk update info lainnya. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Midori, sebuah villa mewah yang recommended banget di Vimala Hills. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!